Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiana dengan NIM 233201100. Saya dari kelas A7 jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menganalisis pengembangan bisnis dan kewirausahaan digital dari sinergisme untuk mencapai puncak. Di sini saya menganalisis menggunakan analisis SWOT. Langsung saja, yaitu ada strength atau kekuatan. Untuk yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi digital, kewirausahaan digital menggunakan internet, aplikasi dan media sosial untuk menjalankan bisnis. Hal ini mempermudah operasional, pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan. Untuk yang kedua yaitu kolaborasi atau sinergi antar pelaku usaha. Adanya kerjasama antara pelaku usaha, komunitas bisnis, startup dan pemerintah mempercepat inovasi dan pertumbuhan bisnis. Contohnya kolaborasi brand lokal dengan influencer atau komunitas. Yang ketiga yaitu minat tinggi dari generasi muda. Banyak anak muda ingin menjadi pengusaha karena ingin mandiri dan fleksibel dalam bekerja. Mereka juga lebih kreatif dan cepat beradaptasi dengan tren digital. Untuk yang keempat yaitu akses internet yang semakin luas. Infrastruktur digital Indonesia terus berkembang sehingga pelaku usaha bisa menjangkau pasar lebih luas, termasuk di daerah. Selanjutnya yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama yaitu kurangnya literasi digital dan manajerial. Banyak UMKM belum memahami cara menggunakan teknologi secara maksimal, seperti pemasaran digital, analisis data, dan manajemen keuangan. Kedua yaitu ketergantungan pada platform digital usaha, terlalu bergantung pada marketplace atau media sosial. Jika algoritma berubah atau akun ditutup, bisnis bisa juga terganggu. Untuk yang ketiga yaitu keterbatasan modal dan pendanaan. Tidak semua pelaku usaha memiliki akses mudah ke pinjaman, investor, atau program pendanaan. Untuk yang keempat yaitu kolaborasi tidak strategis. Banyak sinergi atau kerjasama hanya bersifat musiman atau untuk keuntungan jangka pendek tanpa visi jangka panjang. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi digital. Semakin banyak konsumen yang berbelanja online, membuka peluang besar bagi pelaku usaha digital. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah dan swasta. Tersedia berbagai program pelatihan, pendampingan dan bantuan bagi UMKM dari pemerintah, lembaga keuangan hingga platform digital. Yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup konsumen. Konsumen kini lebih suka layanan praktis, cepat dan berbasis teknologi. Ini mendorong bisnis untuk berinovasi. Yang keempat yaitu pasar global terbuka dengan teknologi. Produk lokal bisa dipasarkan ke luar negeri tanpa perlu memiliki toko fisik di luar negeri. Selanjutnya ada strike atau ancaman. Pertama yaitu persaingan ketat di dunia. Persaingan ketat di dunia digital. Banyak bisnis digital bermunculan baik dari lokal maupun internasional. Pelaku usaha harus punya nilai tambah untuk bisa bersaing. Yang kedua yaitu risiko keamanan siber. Bisnis digital rawan peretasan, penipuan atau pencurian data. Keamanan data dan sistem harus dijaga. Yang ketiga yaitu perubahan kebijakan dan regulasi aturan pajak digital. Perlindungan konsumen dan lisensi bisa berubah atau membebani pelaku usaha jika tidak diantisipasi. Yang keempat yaitu kesenjangan akses digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik. Ini menghambat perkembangan bisnis digital secara merata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Untuk menghadapi perkembangan tren kewirausahaan digital, pelaku usaha sebaiknya ditingkatkan literasi digital dan bisnis melalui pelatihan, mentoring, dan belajar mandiri. Bangun sinergi jangka panjang dengan mitra strategis atau otoritas pemerintah, startup teknologi. Baiklah, itu adalah sinergisme capai puncak menggunakan analisis SWOT. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.